Perkenalkan, nama saya Fadila Sira, NIM 1901060034, mahasiswa Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana Kupang semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Kimia Anorganik 1 tentang reaksi kimia. Namun, penjelasan saya pada saat ini hanya berfokus pada materi tentang baterai. Pengertian baterai. Baterai adalah sel elektrokimia yang dipasang secara seri sehingga dapat digunakan sebagai arus listrik searah pada voltase konstan. Semua jenis baterai terdiri dari 3 komponen dasar, yaitu ada anoda, katoda, dan elektrolit. Seperti contohnya yaitu pada baterai kering, baterai merkuri, baterai timbal, baterai padatan litium, dan baterai bahan bakar. Nah, kelima baterai ini yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu pada baterai kering. Pada umumnya, baterai kering itu disebut sebagai sel Leslange yang sering sekali digunakan pada radio dan lampu senter. Sel anoda pada baterai kering ini terdiri atas kaleng zinc yang bersinggungan dengan mangan dioksida atau MnO2 dan elektrolit. Elektrolit pada sel anoda ini terdiri atas larutan amonia klorida dan zinc klorida dalam air yang dicampurkan dengan pati kanji untuk mendapatkan wujud pasta agar tidak mudah terjadi kebocoran. Nah, sedangkan pada katoda, batang karbon akan ditanamkan ke dalam elektrolit pada posisi berada di tengah-tengah. Nah, maka reaksi yang terjadi pada baterai kering ini adalah pada anoda reaksinya adalah Zn solid menghasilkan Zn2+ angus ditambah 2 elektron. Sedangkan pada katoda reaksinya adalah 2NH4+ ditambah 2 MnO2 solid ditambah 2 elektron menghasilkan Mn2O3 solid ditambah 2 NH3 angus ditambah H2O liquid. Maka reaksi redoks yang terjadi adalah Zn solid ditambah 2 NH4 angus tambah 2 MnO2 solid menghasilkan Zn2+ angus ditambah Mn2O3 solid ditambah 2 NH3 angus ditambah H2O liquid. Selanjutnya pada baterai merkuri atau raksa. Baterai merkuri atau raksa digunakan dalam industri obat-obatan dan elektronik dan lebih mahal dari sel kering pada umumnya. Sel merkuri ini akan dibungkus dari bahan stainless steel silindrik dan juga terdiri atas anoda zinc amalgama yang bersinggungan dengan elektrolit alkalin atau KOH yang berisi campuran zinc 2 oksida dan raksa 2 oksida berwujud pasta. Maka reaksi yang terjadi adalah pada anoda reaksinya ZnHg ditambah 2 OH- angus menghasilkan ZnO solid ditambah H2O liquid ditambah 2 elektron. Dan pada reaksi katoda HgO solid ditambah H2O liquid ditambah 2 elektron menghasilkan Hg liquid ditambah 2 OH- angus. Maka reaksi redoks yang akan terjadi adalah ZnHg ditambah HgO solid menghasilkan ZnO solid ditambah Hg liquid. Karena tidak ada perubahan komposisi elektrolit selama operasi itu berjalan, maka baterai merkuri mempunyai kapasitas yang lebih tinggi dan masa hidupnya yang lebih lama. Yang ketiga adalah pada baterai timbal atau aki. Baterai timbal atau aki ini sering sekali dipakai pada kendaraan yang bermotor yang terdiri atas 6 sel identik yang dipasang secara seri. Nah, pada setiap sel itu mempunyai anoda timbal dan katoda timbal dioksida yang dikemas pada plat metal lalu kemudian dicelupkan ke dalam larutan asam sulfat yang mana bertindak sebagai elektrolit. Nah, maka reaksi yang akan terjadi itu adalah pada anoda Pb solid ditambah SO4 2- angus menghasilkan PbSO4 solid ditambah 2 elektron. Dan pada katoda reaksinya adalah PbO2 solid ditambah 4H+ ditambah SO4 2- angus ditambah 2 elektron akan menghasilkan PbSO4 solid ditambah 2 H2O liquid. Maka reaksi redoks yang terjadi adalah Pb solid ditambah PbO2 solid ditambah 4H+ ditambah SO4 2- angus menghasilkan 2 PbSO4 solid ditambah 2 H2O liquid. Nah, pada
Pada reaksi ini menunjukkan bahwa elektrolit asam sulfat lama-kelamaan akan semakin encer. Demikian juga elektrodenya, di mana akan menghasilkan padatan PbSO4 dan air. Selanjutnya yaitu pada baterai lithium. Baterai padatan lithium ini menggunakan elektrolit padatan, bukan cairan atau pasta, sebagai penghubung kedua elektrodenya. Contohnya dilihat pada gambar berikut. Pada gambar berikut yaitu di mana skematik baterai padatan lithium ion Li+ bermigrasi melalui padatan polimer elektrolit dari anoda lithium ke katoda Lis2, sedangkan elektronnya mengalir melalui luar elektrolit dari anoda ke katoda. Selanjutnya yaitu baterai bahan bakar. Baterai bahan bakar ini merupakan mayoritas sumber energi manusia, tetapi pengubahan bahan bakar fosil menjadi energi listrik merupakan proses yang tidak sangat efisien. Contohnya yaitu pada pembakaran gas metana, di mana persamaan reaksinya adalah CH4 gas ditambah 2O2 gas menghasilkan CO2 gas tambah 2H2O liquid ditambah energi. Untuk menghasilkan energi listrik, panas yang dihasilkan dari reaksi tersebut mula-mula akan dipakai untuk mengubah air menjadi uap yang kemudian dipakaikan untuk menggerakkan turbin sebagai penggerak mesin generator. Dalam bentuk yang sederhana, sel bahan bakar hidrogen oksigen terdiri atas larutan elektrolit sebagai larutan kalium hidroksida dan 2 elektrode iner yang berpori-pori yang terlihat pada gambar berikut. Pada gambar tersebut dijelaskan bahwa elektroda dibuat dari nikel dan nikel oksida. Platina dan rhodium ditanamkan dalam elektroda karbon berpori sehingga berperan sebagai elektrokatalisator. Nah, ketika kedua elektroda itu dihubungkan dengan peralatan listrik melalui kawat pengantar, maka sel tersebut akan bekerja. Kemudian gelombang gas hidrogen dan oksigen itu ditiup melalui kompartemen anoda dan katoda, di mana menurut persamaan reaksinya pada reaksi anoda di mana 2H2 gas ditambah 4OH- angus menghasilkan 4H2O liquid ditambah 4 elektron, dan katoda O2 gas ditambah 2H2O liquid ditambah 4 elektron menghasilkan 4OH- angus. Maka reaksi-reaksi yang terjadi adalah 2H2 gas ditambah O2 gas menghasilkan 2H2O liquid. Reaksi ini sebenarnya adalah reaksi pembakaran gas hidrogen, namun peristiwa oksidasi dan reduksi berlangsung secara terpisah pada anoda dan katoda. Baik, inilah penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih.